Hi Beauty, welcome back to Jasmine Beauty YouTube channel bersama aku Vanessa Zahara and you're watching Jasmine Talk and keep on watching. Nah, jadi Jasmine Talk hari ini tentunya ditemani lagi bersama Dr. Max. Dr. Max. Dan kita akan bahas tentang apa dokter hari ini, Dok? Hari ini kita akan bahas tentang hal yang paling banyak banget orang cari, yaitu adalah skin purging and breakout. Alright, jadi ini tentang hal-hal yang banyak banget orang lagi cari tahu ya. Tentang efek samping krim. Oke, langsung aja nih dokter. Beauty udah pada nggak sabar nih, kira-kira purging itu apa sih dan breakout itu apa dan kira-kira apa perbedaannya di antara kedua itu? Oke, jadi sebelum saya bahas tentang hal itu, saya bahas dulu biasanya agar teman-teman mengerti. Ya. Sebenarnya proses ini tuh proses apa sih? Kayak gitu. Yang pertama adalah kita harus tahu bahwa fungsi kulit manusia itu adalah ada banyak sekali fungsinya. Dan ingat, namanya fungsi kulit manusia itu tidak terkait hanya satu sistem. Karena definisinya adalah kulit itu adalah dia itu akan berhubungan dengan berbagai macam sistem lain, seperti selain sistem kulit atau cutaneous membrane adalah satu sistem hormon. Oke, hormon. Orang jerawatan dia muncul. Yes. Yang ketiga adalah sistem saraf. Orang stres muncul juga flek dan jerawat juga. Keempat, sistem kelenjar yang lain-lain. Orang berkeringat banyak dan bermasalah juga. Artinya apa? Artinya ketika ada masalah di kulit, nggak selalu dan melulu masalahnya hanya di kulit juga. Ada pasti faktor-faktor berhubungan dengan yang lainnya. Nah, dan juga salah satu fungsi kulit yang paling utama, kalau kita lihat bagian kulit itu ada bagian luar, bagian dalam, epidermis dan bagian dermis. Nah, di epidermis ini ada banyak sekali fungsinya, fungsi proteksi, fungsi menjaga kelembaban, dan yang paling penting ternyata yang berhubungan sama purging dan breakout adalah fungsi imunologi. Oke, jadi kita bermain peran ini adalah fungsi imunologinya atau fungsi imunitas. Kenapa saya harus jelaskan seperti ini? Agar teman-teman mengerti, oh ternyata prosesnya seperti itu. Nah, baru saya bahas tentang apa itu purging, apa itu breakout. Pada prinsip dasarnya, ketika saya ngajar ya, di beberapa kelas itu adalah bahwa ketika kita mendapatkan sebuah masalah, kita harus lihat fungsi apa yang bermasalah. Fungsi yang bermasalah yang biasanya muncul di purging dan breakout adalah fungsi imunitas dan fungsi proteksi. Maka sering kita temukan apa bedanya purging nih di balik kiri dan breakout. Purging itu kalau bahasa Inggrisnya tahu nggak artinya? Apa itu? Purge. Oh. Itu artinya meletus. Jadi di purging ini adalah seperti gunung meletus. Kita akan melihat tampakan banyak beruntus, banyak jerawat muncul dan disertai merah dan iritasi. Dan breakout ini dia muncul jerawat yang kecil-kecil sekali. Dan saya harus definisikan bahwa purging dan breakout sepanjang saya belajar di ilmu kedokteran, ini sebenarnya nggak ada istilah medisnya. Bener nggak? Iya, betul. Ya kan? Nah, Vanessa juga ini sebenarnya mahasiswa kedokteran ternyata dia. Ya kan dulu. Coba cek di textbook, ada nggak istilah itu? Nggak ada. Ini adalah istilah. Hanya ada acne. Ada adalah acne, ada juga namanya DKE, dermatitis kontak iritan, dermatitis kontak alergi. Seperti itu aja. Dan beberapa, kalau saya definisikan, ini problem utama di sistem imunitas dan sistem proteksi. Dimana pada saat yang purging nih sebelah kiri, ini kasusnya adalah biasanya kasus terlalu berlebihan menggunakan krim, iritasi berlebihan, sehingga dia muncul fase adaptasinya dia nggak kuat, malah muncul merah-merah, muncul beruntusan. Kalau breakout itu adalah orang pakai bagus aja, tapi mulai bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat mulai muncul banyak jerawatan. Oh gitu. Biasanya pada saat nanyanya adalah, dok, aku pakai awal 1 bulan pertama, bulan kedua nggak ada masalah. Fine aja. Tapi kok mulai bulan ketiga, bulan keempat itu kok muncul banyak. Nah, itu disebut dengan breakout. Dan sebenarnya istilahnya masih multitafsir sebenarnya di kenyataan. Kalau aku pakai yang secara aplikasi klinis praktis. Karena apalah artinya kita bisa mendefinisikan sesuatu tapi tidak bisa nyelesain. Nah, itu definisi saya adalah purging dan breakout adalah seperti itu. Karena kalau melihat di internet atau di Google itu ada banyak versinya juga. Tapi saya tekankan bahwa secara medis, secara textbook, saya masih belum menemukan istilah purging atau breakout sebenarnya secara medis ya. Ini adalah definisi secara aplikasi praktis yang aku temukan di lapangan. Gitu. Jadi untuk ngeresum adalah biar mudah. Yang paling pertama adalah apa sih bedanya breakout? Apa bedanya purging, apa bedanya breakout? Sama-sama ya. Satu penyebab. Dua-duanya sama-sama penyebabnya adalah biasanya skincare. Kayak begitu. Ada juga adalah proses juga faktor dari luar, iritasi dan lain-lain. Tapi kalau yang purging itu biasanya disertai juga faktor iritasi, sempat kepanasan dan lain-lain. Dan pada purging ini adalah proses yang namanya proses adaptasi kulit.
Oh, jadi purging itu adalah proses Yes, adaptasi. adaptasi kulit biasanya 7 hari. Kalau dia sudah lebih netral, di stop juga sebentar, dipakai lagi, dia akan normal lagi. Tapi breakout, orang kalau udah pakai tiba-tiba kayak rebound gitu ya. Tapi ini bukan rebound fenomena ya, tapi ketika dia stop sedikit dia muncul. Oh, I see. Kayak begitu ya. Jadi adalah proses sensitasi di sini. Nah, kemudian berikutnya adalah dari situ bagaimana cara kita mengatasinya. Prinsip dasar apapun masalahnya, kalau bagi saya adalah prinsipnya ada 3 hal. Satu adalah atasi iritasi, atasi penyebab, atasi kulit kekeringan. Baru fokus kepada masalahnya. Karena sering banget orang ketika dia purging atau breakout, malah coba lagi pindah lagi ke yang lain. Ya, betul. Yes. Yang ada masalah makin runyam. Oke, jadi seharusnya kita stop saja dulu Stop ya dulu dok ya. sebentar. Jadi kita alamiah dulu nih, Alamiah jangan dulu. pakai apa-apa ya. Dan pakai apa, nanti saya bakal jelaskan bagaimana tahapan caranya. Oke. Ada beberapa prinsip dasar yang saya nanti kasih. Kayak begitu. Nah, oke. Nah, jangan sampai salah mengartikan ya apa bedanya purging dan juga breakout. Dan sekarang waktunya kita nih akan cross check lagi nih ke dokter nih. Apakah ini mitos atau fakta? Langsung aja nih dok, kita langsung ke video yang pertama kita ya. langsung video pertama. Oke. Apaan tuh? Pakai pisang. Dimakan, apa nih? Dimakan. Oke, jeruk nipis. Bubuk soda, sama juga ya. Buset. Ini mau masak, mau apa nih? Mau bikin kue dong. Oke. Ini untuk masker jerawat ya? Oke, sip. Berarti ini kasusnya adalah masker dengan pisang dengan baking soda. Nah, dan lemon tadi dok. dan lemon Ada tuh. lemon, ya. Menurut Vanessa gimana nih kira-kira? Lemon itu kan bersifat iritan. Yes, ya. sifatnya itu iritan. Dan ini juga ditambah dengan baking soda. Baking soda. Di mana ini akan terjadi chemical reaction tadi langsung berbuih seperti Berbuih. itu. Menurut aku ini sebetulnya sangat mengiritasi kulit. Betul. Yes. Jadi memang ini sebetulnya Mitos. Oke, kalau saya bahas lebih luas lagi, jadi yang pertama gini, masker apapun dibuat nggak ada masalah, tapi kita harus tahu targetnya apa. Targetnya cuma 2 hal. Apakah sifatnya maintenance, apakah sifatnya peeling? Kalau sifatnya peeling, maka kita harus cari pH-nya ekstrim. Oke. Karena pH kulit kita itu adalah 5,5. Ya, dia 4,5 sampai 5,5, cari yang di 5,5, 5,3. Kalau carinya, karena gini, benar atau salah tergantung. Kalau misalkan dia masker fungsinya adalah memang untuk keratolitik, untuk home peeling, itu bisa ketika pH-nya di bawah itu. Tapi kalau misalkan sifatnya dia untuk maintenance paket itu salah. Jadi saya nggak memberikan mitos atau fakta, tapi kalau dia nggak ngerti tujuannya apa dan ngikutin, itu jelas adalah mitos. Jadi kalau faktanya adalah kasus kayak gitu bagus kalau untuk proses peeling, proses apa itu bagus. Oh, jadi itu berguna untuk peeling ya Yes, lebih ke tapi arah ingat peeling. harus cek pakai kertas lakmus. Oh ya, karena kertas lakmus itu adalah kertas pH Gitu, ya. Jadi kertas kita bisa pH. melihat ini pH-nya asam pH-nya atau berapa? basa. Asam atau ya. basa, nanti kita tunjukin di angka berapa. Kalau masih di angka 5,0 masih oke. Oke. Kayak begitu. Jadi menurut saya kalau kasusnya adalah mitos. Oke, Lanjut. next. DIY apa ini? Dermapen. Nah, Wow, ini buat nyedot-nyedot ini ya dok ya, pomade ya dok ya. betul. Buset. SpongeBob lagi. Gila. Wow, Wow. wow. Oke nih. Kebaikin lagi. Kira-kira Vanessa, kamu mau ngelakuin nggak kalau kayak gitu Dermapen di sini gitu? Terima kasih, saya mohon undur diri dari sini ya. Ya, jadi kita harus tahu. Jadi macam-macam Dermapen ini ya. Dermapen ini adalah alat yang memang dia tuh berfungsi sebenarnya untuk tenaga medis. Nah, jadi kalau menurut saya ini jangan ya. Jangan pernah ngelakuin di rumah kalau dia nggak ngerti. Kalaupun saya kadang-kadang melakukan juga, saya biasanya pakai yang nano. Oh ya. Yang tanpa berdarah itu kan kayaknya kelihatan yang berdarah ya. Soalnya tadi agak merah-merah Agak ya. merah dan dia hiperemis. berdarah, hiperemis. Jadi pertama adalah kita harus, kalau teman-teman nggak ngerti cara pakai alatnya, jangan. Yes. Juga nggak ngerti. Karena gini, Dermapen itu sifatnya adalah melukai. Tapi habis beres Dermapen, ternyata nggak dilakukan proses perawatan setelahnya, itu salah besar. Nah, betul. Kayak begitu. Ketika teman-teman nggak ngerti, lebih baik jangan deh. Daripada semakin parah Semakin ya. parah. Oke. Begitu. Jadi Dermapen di rumah, mitos. Jangan pernah ngelakuin ya. Jangan dilakukan ya. Oke, ini ada artikel ketiga. Meskipun terdengar aneh, Aduh. mungkin bisa mengatasi masalah jerawat dengan Aduh gila. oh my god, air liur, saliva dok.
Penelitian Journal Aduh. of Tissue Engineering and Regenerative Medicine telah mengkonfirmasi bahwa air liur diri sendiri dapat mengatasi masalah lebih. Saliva ini yang berbeda. Saliva, menurut kamu gimana? Saliva itu terdiri dari Apa aja, ayo. Enzim, amilase, amilase, lagi. lipase enggak di situ. Apa ya? Enzim amilase dia banyaknya, dan beberapa pasti cairan-cairan yang sifatnya antibakterial. Bakterial sekali. Tapi, bukan untuk jerawat ya. Iya, betul. Jadi kalau misalkan ini saya, mungkin saya mengkritisinya adalah satu gini. Apapun yang ada muncul di Google, itu nggak boleh ditelan mentah-mentah. Yes, betul. Kita harus lihat, air liur sendirinya itu, jangan lihat headline-nya doang. Pada berapa orang dipakai, bagaimana caranya, apakah benar-benar air liur sendiri ataukah tidak. Berapa orang yang kempes dengan menggunakan air liur. Jadi gini, jurnal itu kan ada bermacam-macam evidence base-nya. Ya, Gitu. Carinya yang sifatnya yang A. Jadi artinya adalah semakin banyak orang yang pakai, jadi dan berhasil, berarti dia jurnalnya semakin valid dan semakin bisa dipercaya. Yang paling tinggi adalah RCT, kayak gitu, randomized clinical trial, yang kalau bisa di atas itu jumlahnya banyak baru. Jadi kalau saya mungkin lebih banyak mengkritisinya, cara kita melihat suatu data atau fakta di jurnal adalah seperti itu. Kita harus cross check tahun berapa, siapa yang melakukan, berapa orang, apakah benar-benar terbukti, gitu kan. Jangan-jangan air liurnya nggak langsung dipasang, jangan ya. Gitu. Oke, nah jadi beauty tadi udah pada denger ya, ini sebetulnya seperti saya lagi kuliah kedokteran ini sama dokter Mas hari ini. Tapi itu betul banget, jadi memang kita harus pintar dalam memilih artikel dan juga kita harus melakukan double cross check ya. Betul. Jika perlu kita tanyakan ahlinya seperti langsung pada tenaga medis yang sudah profesional, itu akan jauh lebih aman dan juga safety. Oke, ini ada artikel keempat nih dokter nih. Cara mengatasi skin purging. 1. Tetap menggunakan skincare tersebut. 2. Gunakan bertahap. 3. Gunakan pelembab dan sunscreen. 4. Hindari makeup tebal. 5. Jangan dipencet. Nah, Good. Ini bagus ya secara umum. Next, coba. Tapi untuk menggunakan skincare tersebut, ini saya kasih catatan. oke. Nggak langsung. Kalau saya ada aturan namanya 0, 1, 3, 7, 14, 21. Oke, itu apa tuh? 0, berapa? 1, 3, 7, 14, 21. Itu adalah proses kita dalam mengatasi peradangan atau proses kita beradaptasi. 0 adalah hindari dulu, stop dulu semua. Benar-benar di netral, hanya pakai sabun saja. Hari pertama, lihat respon. Setelah pakai sabun, kira-kira gimana? Karena gini, sabun itu ternyata berpengaruh 50% terhadap keberhasilan skincare. Itu yang jarang orang lain tahu. Nah, terkadang kita fokus ke krim pagi, krim malam, kasih iritasi. Padahal sabunnya salah. Semuanya salah. Jadi pertama adalah lihat cek sabun. Hari ketiga, mulai kita pakai sun protection dan krim iritasi. Mulai di hari ke-7, lihat respon semuanya. Baru kita mulai pakai full semuanya. Lihat responnya. Setelah ini oke, gunakan bertahap yang tadi. Gunakan pelembab dan sunscreen betul. Hindari makeup tebal oke. Jangan dipencet betul sekali. Lanjut. Berarti ini betul ya dok Yes. ya? Hanya yang pertamanya aja. Oke, 5 cara mengatasi ini tadi. Wajah breakout aman dan alami. Perbaiki pola makan dan gaya Good, hidup. betul sekali. Konsumsi Karena- air putih. Betul, Oke. konsumsi air putih betul. Dan yang ketiga ada Bersihkan bersihkan wajah. Gunakan sunscreen. Nah, gunakan bahan alami, saya nggak ngerti bahan alami yang mana. Kayak begitu. Bahan alami yang memang sesuai dengan kondisinya. Dan juga harus benar-benar yang sudah teruji. Jadi jangan coba-coba buat sendiri ternyata beresiko. Kalau saya kritisi nomor yang 5 adalah gunakan bahan yang sifatnya anti iritasi. Wajib. Kayak begitu. Hindari yang sifatnya dapat mengakibatkan iritasi dan alergi. Gitu. Oke. Nah itu dia ya beberapa pertanyaan yang langsung terjawab oleh Dr. Mads. Nah kalau solusinya bagaimana nih dok? Cara kita mencegahnya dan juga tentunya cara kita mengobati dari si breakout dan purging ini. Oke, jadi yang paling pertama adalah satu aturan yang tadi saya biasa ada 3 aturan ya di YouTube saya buat, waktu itu juga di Jasmine juga sudah dibuat. Saya ada 3 aturan. Aturan pertama adalah 0, 1, 3, 7, 14, 21. Saya nggak bilang ngeklaim cara saya benar ya. Ini cara saya di klinik. Secara Karena klinikal ya. tiap orang beda-beda. Ini dokternya salah ya? Aku berhasil. Gitu. Jadi yang lain bisa berhasil, bisa enggak. Karena because become doctor is an art. Yes, ini adalah art. Gitu. Jadi setiap orang tuh berbeda-beda. Klaim aku, di saya berhasil. Oke. Tahap yang pertama adalah yang tadi. 0 adalah kita stop dulu semuanya. 1 adalah kita pakai sabunnya saja, kita lihat responnya.
3 mulai pakai sunblock, sunscreen, krim iritasi. Sampai hari ke-7 baru kalau nggak ada masalah pakai full. Oke, pakai Lengkap full itu paket ya, bertahap. serum Yes. dan night cream 7 lain-lain lanjut ya. lagi 14 evaluasi, 21 adalah faktor evaluasi juga. Oke. Tapi kalau di tengah-tengah masalah, mulai lagi. Oh, jadi kita start dari zero Yes, lagi. start dari zero. Yang kedua adalah proses mencampur. Nah, kalau aku sih belak-belakan aja. Ada beberapa kan orang pakai racikan ya. Menurut aku, nggak semua krim BPOM itu aman untuk semua jenis kulit. Demikian sebaliknya. Nggak semua krim racikan itu jahat. Yes. Kalau dianya butuh terapi ya pasti pakai racikan, tapi harus terkontrol. Nggak semua BPOM itu aman. Orang flek tebel, terus pakai BPOM sebulan bilang, itu yakin 100%. Pasti bukan BPOM. Tidak mungkin. Kayak begitu. Jadi, yang kedua adalah mencampur. Caranya bagaimana 1:1 kalau saya? Di sini krim racikan, krim BPOM dia setengah-setengah dipakai. Kenapa? Kita mencoba melakukan tapering off di sini. Ya, kemudian teknik yang ketiga adalah teknik selang-seling. Contoh, 2:1, 2 hari yang racikannya, 1 hari yang non racikan. Ulangi lagi 3:1, berarti dibalik nih. 2 hari yang non racikan, 1 hari racikan. Terus diselang per berapa lama sampai 3 bulan prosesnya. 21, 31, 71, dan tiap orang beda-beda. Ya, tiap orang beda-beda karena itu memang sangat individual caranya. Tapi prinsip dasarnya adalah lakukan secara bertahap dan tapering off. Oke, tapering off itu jadi diturunkan perlahan perlahan ya pemirsa. Oke. Betul, tapering off artinya kita turunkan secara perlahan, tidak boleh. Karena gini, orang pas habis lagi pakai racikan, terus ngeliat YouTube, langsung stop, hancur pasti. Betul, makanya itu terkadang kita melihat ada mispersepsi Ada ya. mispersepsi. Betul. Semua butuh proses. Betul. Apalagi kalau misalkan mayoritas yang lihat video ini adalah sebelumnya pakai krim racikan, kalau menurut aku jujur-jujuran aja ya. Karena aku pun dokter, aku kasih yang racik dan aku tahu kondisi real. Jadi nggak ditutup-tutupin, aku pakai racikan pakai, tapi semua terkontrol. Tidak boleh kita lepas. Tapi semuanya kita harus turunkan secara bertahap. Kayak begitu, karena ketika tiba-tiba lihat YouTube, lihat TikTok sedikit, racikan, abal-abal langsung stop, ya masalah langsung. Iya. Nah, kalau misalkan nanti dia masalah, kemudian akhirnya wajahnya hancur, gimana? Semua butuh proses. Kayak begitu, nggak bisa lepas tiba-tiba, nggak bisa langsung. Tapi kalau saran saya adalah memang sebaiknya kalau pakai racikan maksimal 3 bulan deh. 3 bulan ya? 3 bulan paling mentok di 6 bulan, nggak boleh terlalu lama, dan konsultasikan pada ahlinya. Jangan menjadi ahli untuk kulit Anda sendiri. Karena Anda tidak ahli dari Google. Yes, apalagi hanya baca dari Google, baca dari YouTube, apalagi dari TikTok yang langsung. Padahal karena dia nggak ngelihat kulit Anda. Iya, betul. Kayak gitu. Nah, oke nih dok. Kira-kira ada nggak ya treatment untuk menghilangkan purging dan juga breakout yang ada di klinik Jasmine? Jadi paling secara umum di klinik Jasmine itu yang paling pertama mungkin fase penetralannya ya. Jadi kita pasti akan terapi problem utamanya apa nih? Kalau dia butuh fase yang sifatnya calming, jadi biasanya kita pakai IPL juga bisa. Kemudian sifat-sifat facial yang sifatnya calming. Kalau lagi ada jerawat, nanti kita keluarkan jerawatnya. Kemudian beberapa laser, ini banyak sebenarnya kalau laser, case-nya adalah untuk kasus-kasus yang flek sebenarnya ya. Lebih ke flek ya? Lebih ke arah flek, dan juga kalau misalkan ada efek-efek samping dari purging dan breakout kan hitam-hitam. Yes, di kita pun ada laser. Kita bisa kombinasikan, ada laser island, seperti yang kemarin saya bilang juga, bisa untuk jerawat yang merah, bekas-bekas jerawat, dan juga ada laser NDIAC ya. Laser NDIAC dari Korea, yang dia pun bisa untuk mengglowingkan, mencerahkan, dan mengurangi pori-pori. Kayak gitu. Nah, jadi itu dia nih Beauty, kita sudah mendengar tadi bagaimana penjelasan mengenai purging dan juga breakout, dan juga yang paling penting adalah perawatannya nih setelah kita mengalami purging dan juga breakout. Nah, untuk Beauty yang masih mau tanya ditunggu, karena langsung aja ditulis aja di kolom komentar dan Dr. Mads di sini ada ahlinya akan langsung jawab. Oke, buat yang pengen tahu info menarik seputar skincare, tentunya Beauty wajib banget nih follow Instagram official Jasmine Beauty dan juga follow Instagram Dr. Mads di @drmads. Dr. Mads, atau langsung choose perawatan, langsung hubungi aja dan juga tanya-tanya di Instagram Jasmine Beauty Clinic. Oke, thank you banget dokter. Kita sudah berbicara tentang purging dan juga breakout hari ini dan cukup mengedukasi sekali ya. Gitu. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk para beauty dan jangan lupa untuk tonton video selanjutnya, like and subscribe. Thank you so much and see you guys next time. Bye. Bye bye.